wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mulyani. Tempat mengajar saya di UPTD SMP Negeri 2 Pleret. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa. Seperti biasa, sebelum pembelajaran Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Akmal Paujan, Alvira, Andrian, Risa, Sawa, Sani Nuraini, Satya Nur Fadilah, Sinta ada? Ya. Jadi 3 orang hari ini yang tidak hadir. Kita doakan bersama-sama, semoga yang sakit kembali dan bergabung belajar bersama kita. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini semangat, kita yel-yel sekolah kita terlebih dahulu. Nazmu, boleh pimpin yel-yelnya? Ya, Nazmu, yuk berdiri semuanya, biar semangat dulu, biar hari ini semangat belajarnya. Pakai gerakan ya, pakai gerakan, ya. Kita SMP Negeri 2 Pleret, sekolah penggerak dong. apa moto kita? Winner, winner, winner. Apa itu? Wawasan lingkungan, rasionalis, nalar kritis, edukatif, religius. Tepuk tangan untuk kita semua. Makasih silakan duduk lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teorema Pythagoras. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana menemukan rumus Pythagoras dan bagaimana cara menghitung pada teorema Pythagoras. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan dulu mekanisme pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya, materi prasyarat yang harus kalian kuasai yaitu pertama bilangan bulat. Kita sudah belajar bilangan bulat di kelas berapa? Kelas 7 ya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terdiri bilangan positif dan bilangan negatif. Dan satu lagi, nol. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Itu bilangan bulat. Jadi
dasar teorema Pitagoras itu harus paham dulu tentang bilangan bulat. Terus yang kedua tentang bilangan kuadrat. Apa itu bilangan kuadrat? Bilangan apa? Apa coba, Neng? Bilangan kuadrat itu bilangan pangkat 2. Bilangan kuadrat itu bilangan yang dipangkatkan 2. Contoh, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Atau bilangan kuadrat bisa juga, di bilangan kuadrat itu ada perkalian berulang sebanyak 2 kali. Itu disebut dengan bilangan kuadrat. Terus penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Jadi materi prasyarat untuk teorema Pitagoras adalah ini. Ya, dasarnya ini. Kalau kalian dasarnya kuat, ini insya Allah dalam mengerjakan soal-soal teorema Pitagoras tidak akan kesulitan. Selanjutnya Ibu akan bacakan mekanisme pembelajaran untuk hari ini. Ini mekanisme. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, dengan anggota masing-masing yang sudah kita sepakati bersama. Betul? Terus kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan teorema Pitagoras pada LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan. Terus yang ketiga, setelah diskusi mengerjakan masalah pada LKPD, kalian diharapkan bisa mempresentasikannya di depan. Setiap kelompok nanti akan kebagian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan ya. Yang keempat, kalian bisa menyimpulkan hasil diskusi dan hasil pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Ada yang nanti terakhir kita evaluasi pembelajaran secara individu. Jadi penilaian untuk pembelajaran hari ini ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Penilaian kelompok yang dinilai apa? Yang dinilai diskusi kelompoknya dan saat mempresentasikannya. Kalau penilaian individu ada penilaian sikap. Penilaian sikapnya kenapa Bu harus dinilai? Penilaian sikap selama kalian mengikuti pembelajaran. Dan penilaian keterampilan pada saat kalian menyelesaikan evaluasi individu. Paham ya? Jadi penilaiannya ada beberapa tadi. Lanjut. Selanjutnya, untuk apa sih kita belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras? Sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, kalau di bahasa Indonesia kan, dengan berbantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD, diharapkan peserta didik dapat merepresentasikan itu bukan hanya memodelkan, bukan hanya menyelesaikan, tapi kalian bisa memahami dari suatu permasalahan. Masalah kontekstual, soal-soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan baik dan benar. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat merepresentasikan masalah kontekstual, masalah soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, pernahkah Anda mendengar penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Atau apa saja manfaat teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Supaya lebih paham, kita tonton video berikut apa manfaat teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tayangkan ya videonya. Silakan disimak tayangan video berikut ini. Nah, ini contoh pemanfaatan teorema Pitagoras. Berikut cuplikan video manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras.
Penerapan teorema Pythagoras dilakukan di banyak bidang, terutama di bidang arsitektur. Nah, arsitek biasanya menggunakan untuk mengukur kemiringan bangunan. Misalnya, kalian bisa lihat di video ini ya, ada bangunan tanggul. Nah, kemiringan sebuah tanggul itulah yang menggunakan konsep teorema Pythagoras. Bagaimana caranya kemiringan sebuah tanggul tersebut mampu menahan tekanan air. Nah, ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan tersebut. Nah, selain itu juga ada seorang tukang kayu ya, membuat segitiga penguat-pilar kayu juga menggunakan teorema Pythagoras anak-anak ya. Nah, siapa sih sosok di balik teorema Pythagoras? Nah, mari kita simak cuplikan berikut ini. Itu salah satu manfaat penerapan teorema Pythagoras itu biasanya digunakan dalam bidang arsitektur. Sekarang ibu punya permasalahan, bukan di bidang arsitektur, tapi ibu punya permasalahan yang sering kalian temui dalam kegiatan pembelajaran. Dan ibu sudah menuangkannya dalam LKPD. Silakan, udah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Udah disiapkan alat tulisnya? Udah siapkan buku paketnya? Siap belajar? Siap berdiskusi kelompok? Nah, sekarang ibu harapkan kalian menyelesaikan suatu permasalahan yang sering kalian temui di kehidupan pembelajaran kita, di kehidupan sekolah kita. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca dulu. Baca dengan seksama apa permasalahan yang ada di LKPD ini. Silakan baca. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Silakan tulis dulu. Baca dulu masalahnya. Kalian pahami dulu masalahnya. Masalah ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang gali apa yang bisa ditanyakan dari permasalahan tersebut. Sekarang ibu serahkan pada kalian. Yuk, bangga, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ingat ya, waktu pengerjaan LKPD tidak terlalu lama. Kita waktunya tadi banyak terpotong. Ingat waktu ya, ngerjakan LKPD, ayo diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama ibu. Mulai. Susun pertanyaannya. Kan di sini ada kayak pertanyaan pemantik. Boleh menggali dari buku sumber. Dari buku paket. Udah selesai? Udah selesai? Udah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Langsung ini, sok. Assalamualaikum dulu, seperti biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalau berbeda jawaban, yang kelompok lain boleh menyanggahnya ya. Kalau jawabannya berbeda, nanti boleh dituliskan hasil jawabannya. Susunlah beberapa pertanyaan kelompokmu terkait masalah di atas. 1. Bagaimana cara menghitung panjang keseluruhan tiang tersebut? Bisa diterima nggak pertanyaannya? Bisa? Jadi pertanyaannya harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Lanjut. 2. Bagaimana cara menghitung tinggi tiang penyangga? 3. Bagaimana cara menghitung sisi depan tenda berbentuk segitiga sama kaki? Betul ya? Bisa diterima pertanyaannya? Bisa. Lanjut, Neng. Langkah apa yang dapat Anda dapat lakukan untuk memecahkan permasalahan 1? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan rumus Pythagoras. Lanjut. Diketahui dari permasalahan 1. 1. Panjang kedua kakinya adalah 5 meter. 2. Lebar atas alas adalah 8 meter. Ditanyakan dari permasalahan 1. Berapa panjang keseluruhan tiang penyangga yang diperlukan untuk membuat 12 buah tiang penyangga? Penyelesaian. Model matematika akan dituliskan. Silakan dituliskan. Model matematika dari permasalahan 1. Jawaban kelompok 5 bagaimana? Jadi dari suatu permasalahan dibuatkan ke dalam model matematikanya. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang model matematika di pelajaran persamaan linier satu variabel kemarin. Bagaimana cara memodelkan permasalahan ke dalam bentuk matematikanya. Oh, kelompok 5 katanya menggambar dulu muka tenda. Muka tenda tadi berbentuk apa? Segitiga sama kaki. Panjang kaki-kakinya berapa meter? 5 meter. Panjang alasnya 8 meter. Yang ditanyakan? Yang ditanyakannya? Tiang penyangganya. Pinter ya, udah bisa ya. Nah, itu model matematikanya katanya. Model matematikanya dari gambar dibuatkan ke dalam rumus katanya. Cara menghitung tiang penyangga adalah A pangkat 2, A-nya mewakili tiang penyangga, C-nya mewakili apa, Neng? C-nya mewakili apa? Garis apa? Garis miring atau sering disebut apa? Hipotenusa. Dan B-nya mewakili alas. Oh, langsung ke penyelesaian. Proses penyelesaian katanya. Ya. Lanjut, A pangkat 2, Neng. Depannya. Sipta itu. 25, pinter, udah bisa nguadratkan. Jangan lupa di A pangkat 2-nya. Di atas. Sip. Hilang pangkat, timbul akar. Pangkatnya hilang, maka timbulnya akar. Jadi panjang tiang penyangganya berapa meter, Neng? 3 meter. Udah sampai kesimpulan? Belum. Udah sampai kesimpulan belum? Kesimpulannya? Oh, belum. Ternyata kelompok 5 belum sampai kesimpulan. Cukup sekian? Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Walaupun belum sampai ke kesimpulan, tapi udah sampai ke penyelesaian. Kelompok terakhir untuk presentasi silakan kelompok 6 ke depan. Ada perbedaan gak nih pertanyaannya dengan kelompok 5 tadi? Kira-kira sama atau beda pertanyaannya? Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
meter. 1. Bagaimana cara menghitung banyaknya tiang penyangga? Bisa diterima pertanyaannya? Bisa. Hampir sama ya tadi ya dengan nomor 1. 2. Menurut kelompok Prosela, panjang keseluruhan dari tiang tersebut 37 meter. Apakah itu benar? Harus dicek dulu, benar nggak 37 meter? Lanjut. Langkah apa yang dapat Anda dapat lakukan untuk memecahkan permasalahan 1? Untuk menyelesaikan masalah di atas, saya akan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Katanya, kata kelompok 6 untuk menyelesaikan permasalahan di atas, saya menggunakan teorema Pythagoras. Betul nggak? Nanti dicek di proses penyelesaian ya. Lanjut. Dari permasalahan 1, panjang kaki 5 meter, 2 lebar alas 8 meter, 3 dibutuhkan 12 tiang penyangga. Lanjut. Berapa panjang keseluruhan tiang penyangga? Ya, betul. Sok langsung ke modelnya. Model matematikanya. Itu spidolnya boleh di sini nih, di sebelahnya. Modelnya aja. Langsung model, langsung ke penyelesaian. Enggak apa-apa, tulis lagi. Model matematika dari permasalahan 1 hasil kelompok 6. Untuk model matematikanya. Proses langsung ke proses penyelesaian. Tiang penyangganya, panjang tiang penyangganya berapa? 3. Ya, sama ya. Dengan kelompok 5, panjang tiang penyangganya adalah 3 meter. Katanya bagaimana pendapatmu terkait dengan kelompok Rosella tersebut memperkirakan bahwa panjang keseluruhan dari tiang tersebut adalah 37 meter. Udah sampai situ? Udah sampai situ? Tadi? Udah? Coba. Kalau panjang keseluruhannya berapa? Kelompok 6. Panjang keseluruhan sih. Udah berarti ya? Udah sampai situ ya? Kira-kira hasil hitungan kelompok 6 panjang keseluruhannya berapa ya?
Boleh geser dulu Neng biar teman-temannya lihat panjang sampai panjang keseluruhan tiang penyangga. Ada yang sampai sini kelompok lain? Udah pinter nih, udah bisa sampai sini. Jadi panjang keseluruhan tiang penyangnya berapa? A. 39,6 meter. Kalau perkiraan kelompok Rosella 7 meter. Berarti kurang ya. Perkiraan kelompok Rosella kurang berapa meter? 2,9. Yang betul? Mudah-mudahan ini yang paling betul ya. Udah? Sampai situ? Udah. Terima kasih. Sok, mangga ditutup. Ya, ditutup aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Alhamdulillah sudah beres sampai presentasi. Untuk evaluasi individu silakan nanti isi Google Form ya. Yang ibu akan kirim linknya ke grup. Ibu tunggu jawaban kalian sampai jam 9 malam. Untuk evaluasi pembelajaran masing-masing ibu share di Google Form ya. Sebelum ditutup, kita refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan senang. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Selain senang, bermanfaat. Karena apa? Penerapan teorema Pitagoras itu ternyata banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pembelajaran kita hari ini pun bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya, perubahan apa yang akan kita lakukan? Apakah medianya, Bu, medianya diperlama? Misalnya tadi tayangan videonya, atau mau apa? Bisa mengajukan diri atau mau seperti apa? Duka. Duka. Mau apa? Teh Febri gimana? Pembelajaran berikutnya mau seperti apa? Apakah mau seperti ini lagi atau mau ada perubahan? Mau ada perubahan. Perubahannya di mana ya? Perubahannya di mana? Di apanya? Sok Teh Febri atau ngomong nyarios? Di luar. Oh, mau Teh Febri katanya pengen pembelajaran di luar. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari triple Pitagoras. Apa itu triple? 3. Kita akan belajar triple Pitagoras. Mudah-mudahan kira-kira bisa nggak? Katanya Teh Febri pengen di luar. Kira-kira menghitung triple Pitagoras bisa di luar atau tidak? Atau mau yang lain? Bu pengen seperti ini, sama kalian mah diam aja. Nanti kita diskusikan lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya akan seperti apa, perubahan seperti apa yang kita inginkan. Yang kira-kira pelajarannya masuk, bukan hanya permainan di luar, tapi pas pelajaran tidak masuk gitu. Pas dikasih soal, blank lagi. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Untuk Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua sekarang dan ke depannya. Persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,